Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube Pondok Pesantren Makom Tahrir yang kami hormati, siang kali ini kami akan wawancara dengan salah satu alumni Pondok Pesantren Makom Tahrir, dan banyak kisah-kisah yang menurut kami sangat unik yang mungkin bisa kami expose, kami share untuk pemirsa semuanya, khususnya untuk kalangan para santri yang saat ini masih berada di pondok, buat penyemangat, buat supaya giroh semangat belajar itu tumbuh lagi. Nah, ini kami akan wawancara dengan salah satu alumni yang menurut kami ceritanya itu sangat unik. Ini salah satu santri yang mondoknya dulu itu selama 13 tahun. Betul begitu Pak? Ya, kira-kira begitulah. Kira-kira sekian. Wah. Nyantri mulai dari tamat SD. Saya mondok itu tamat MTS Ngrabakan, dan saya itu mau disekolahkan, saya nggak mau. Ya karena tadi mergo jeblok nilaiku, berarti kuaplok guru no jaman SD, pokoknya intinya sekolah umum itu wedi aku. Lah piye wong peringkate mesti 39 dari siswa 33. Nah, makanya kuwi kan wis mondok wae, kowe mondok iso ngaji ya. Dari tamat MI sampai tamat MTS sampai pulang ke rumah sampai nikah itu berarti mondoknya berapa tahun? Pak, ya ini sebelumnya perkenalkan dulu nggih. Ini namanya Pak Rohim nggih, asal dari Ngrabakan, Tuban, yang kemudian nikah dapat mana, Pak? Prambonetan, Kecamatan Rengel. Dapat Prambonetan, mondoknya kira-kira 13 tahun. Mungkin bisa diceritakan Pak Rohim, mondok 13 tahun itu mungkin kalau dibilang prestasi itu mungkin apa saja yang mungkin menurut Pak Rohim bisa diceritakan. Kalau saya dengar itu salah satu prestasinya adalah Pak Rohim itu dalam jangka 1 tahun berhasil menghafalkan Alfiyah, Nadhom Alfiyah Ibnu Malik sebanyak 102 bait gitu ya. Ya kalau 1 tahun ya bukan lah, 8 bulan ya. Nah, 8 bulan. 8 bulan. Tapi ya habis itu ya sampai sekarang ya sudah. Habis setoran ya sudah gitu. Karena tugas saya kan disuruh menghafalkan, ya saya hafalkan. Setelah nggak ada tugas menghafalkan, ya saya nggak menghafalkan. Sampai sekarang ya nggak hafal tadinya gitu. Biasa. Ya gitu ya. Jadi begitulah ya. Memang jadi saya itu dulunya memang berambisius banget, pengen banget, saya nggak mau kalau dilecehkan, dan saya harus benar-benar menghafalkan. Alhamdulillah saya hafal mulai 1 sampai akhir, dan itu pun bukan nyicil loh ya. Jadi saya itu langsung 1 kali 1000 nadhom itu 1 kali, 1 majelis, 1 saat. Iya, selama 8 bulan menghafalkannya, tapi setorannya itu 1 kali mulai awal hingga akhir. Enggak kok nyicil berapa ratus dulu, enggak, langsung 1 kali. Saya enggak terima kalau model cicil-cicilan itu ya. Ya itulah kira-kira. Terus saya dengar lagi Pak Rohim itu juga dulu itu selalu aktif berjamaah dengan Romo Yai. Beliau itu adzan sendiri, kemudian membaca Quran, menunggu 1 sampai setengah jam sampai 1 jam, kemudian jamaah tepat di belakang Mbah Yai. Itu betul apa mitos, Pak? Oh, itu betul. Karena apa? Karena Romo Yai itu kan paling seneng nggih. Beliaunya itu kan seneng nek santrine sing aktif jamaah. Lah kula niku kan gampangane pengen disenengi Yai. Is pokoke ora pakai durung-durung nek Yai seneng kan akhirnya kan enak oleh ridhone Kiai kan puwen rasane ayem. Berarti aku ya jamaah terus mergo men disenengi Yai is kuwi. Nah, jadi pada waktu itu ya memang bahkan saya itu ya ketika subuh juga diberi tugas oleh Yai untuk membangunkan anak-anak ya, membangun anak-anak kecil-kecil yang anak-anak yang baru itu untuk
saya ajak berjamaah lah gitu. Terus dulu pernah dengar tuh ceritanya waktu Mbah Yai wonten tamu, terus jenengan maca Quran nunggu jamaah sampai lama sekali enggak. Kemudian niku pripun ceritanya? Oh itu saya itu lah gini ceritanya. Pada waktu itu ya namanya manusia kan ya lupa juga ya. Saya itu jamaah, saya adzan ya awal waktu ya seperti biasa. Kemudian sama teman saya itu. Lah, sudah hampir saya itu kan orangnya disiplin ya. Saya itu orangnya disiplin mulai dulu itu disiplin. Hati ngene ceritane biyen iki. Wis ape jam 2. Wis ape bel. Lah saya harus segera berangkat ke Dinia. Maka saya saya mengundurkan diri jamaah. Saya sholat dan kemudian saya sudah sholat karena saya mau berangkat kan. Tiba-tiba enggak iya. Ya dirinya seperti biasanya itu. Tiba-tiba Yai mancing ya, Yai mancing sholat jamaah. Terus kemudian teman saya ditanya, Rocky mang nandi sholatan wingking. Oh bocah kok, intinya aku di sama Yai itu nggontok, beliaunya nggontok. Dan saya ketika di nggontok itu ya saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya sowan ke beliau dan sekarang nggak apa-apa, biasa. Ya akhirnya kalau tahu nang malah. Terus ada lagi Gus, ini cerita sing lucu banget. Zaman sakmono itu kan rokokan kan kadok angel ya. Nanti rokokan itu kan angel. Ego ya sulit. Jadi saya itu pernah suatu kali itu niat seyakin-yakinnya pengen rokokan. Nah, pada waktu itu kan begini. Seperti biasa ya. Seperti biasa pada waktu dulu itu kan ada rutinan manakib ya, orang kampung biasanya. Orang kampung yang punya hajat lah biasanya, cuma ditaruh di dalam. Nah, kemudian santri-santri yang sudah ustadz-ustadz itu, dulu saya belum ustadz itu. Sudah atau belum ya? Mungkin belum. Nah, tapi sudah rokokan saya. Dan bagaimana caranya saya habis masak? Kan kayak kan masakan ya, masak biasa sambal orek, mbek sego ngono kuwi, sego liwet diorek. Nah, ya kerupuk nek ono nek gak ono ya sambel tok. Ati ngene ceritane. Pengen rokok ki piye carane pengen rokok iki? Akhire kan ngerti nek gek mau bar eneng manakiban. Biasane nek bar ana manakiban iki mesti ana rokok. Bareng ngono langsung aku ki niat mengarep lewat daleme Yai ya, lewat daleme Romo Yai. Tujuanku ya ben ditawani, ben dikon ringkes-ringkes, kowe ringkes-ringkes, akhirnya aku ditawani rokok. Lah, itu tak praktekkan, ternyata tenanan. Jadi begini. Kalau nggak salah sekitar jam 9:30, saya lewat di depan beliau, di depan dalamnya beliau itu klung no. Bareng saya kok gak ana wong masih kok gak ada apa-apa. Ternyata ada itu ya, itu buka sabuk gredengik sebelumnya nimbali Kim dalem darene nggih seorang aku tuh kayak seorang mesti lah rokok ya bareng terus ki zaman dengan sih ya nggih terus sih ku nambah mindo nontekno pawon beliaunya dawuh ngoten lah mari ngono bar mangan terus kula ajeng medal Yai dawuh malih sampean gak yo rokok to Kim. Nah, dengan rasa hati yang sangat pede mergo wis pengen mang ya tak jawab nggih gitu. Akhirnya dikei rokok 76. Nah, rokok 76 iki ya iki ngetokno iku sak cepet tapi dikei kur sak aler wis. Sampeyan saya cilik sak kis tak wae yo. Nah, wis sopan nang kura-kura. Niat sing bener-bener langsung diijabahi langsung pada waktu itu. Nah, itulah ceritanya, lucu banget. Nah, sesuai ukuran itu dulu pernah seperti itu. Dan banyaklah cerita-cerita yang sangat ya enggak terlupakan sama sekali dan masih di benak saya sampai saat ini. Banyak sekali lah cerita sama beliaunya ketika diajak ziarah, ketika diajak kemana-mana itu kan sering lah pokoknya. Ada kisah-kisah yang mulai dari yang beliau untuk bersama saya, beliaunya yang suka sama saya itu banyak ya. Terus kami dengar lagi Pak Rohim itu dulu juga pernah mengaji kitab Ihya Ulumuddin yang
berjumlah 4 jilid itu, yang satu jilidnya itu tebal sekali, itu dulu beliau ngaji khatam. Lah ini bagaimana ceritanya Pak Yai Rohim? Oh, ngaji itu ya biasa lah, ya seperti biasa rutinitas ngaji setelah maghrib. Kan begini ceritanya. Itu pengajian Ihya itu oleh Yai Ahmad Rohib itu kan dimulai kalau nggak salah 2000 berapa, 2003 kalau nggak salah. Pokoknya khatamnya itu 2007 atau 2000 berapa ya, pokoknya 7 tahun kalau nggak salah, atau 2010 ya khatamnya itu. Pokoknya saya memakan waktu itu 7 tahun, dan itu mulai peserta awal dan peserta akhir ya saya. Nah, karena kenapa? Karena pada awal masuk itu yang paling kecil saya. Yang paling kecil itu kan saya pada pembukaan, pada awal juz 1, jilid 1 itu. Dan teman-teman saya pada waktu itu kan sudah ustadz, sudah jembrok-jembrok, dan saya yakin orang-orang ini berapa tahun kemudian sudah boyongan gitu. Nah, ya saya nikah, dan saya juga punya momen yang tepat bisa mengikuti pada awal, dan masih menurut saya kan masih cara usia saya kan masih muda kan, saya suwe ini loh gamane. Lah akhirnya ya khatam juga. Kalau nggak salah itu 2010 ya. Nanti ada tulisannya kok ya. Berarti sampai 7 tahun ngaji mulai awal sampai akhir baru khatam, dan jenengan istiqomah ikut terus gitu nggih? Ya kalau di pondok ya ikut, tapi kadang ya namanya apa ya bocah. Kadang juga ada aktivitas yang lain di rumah, kadang nggak ikut, tapi ya kebanyakan ikut. Banyak ikutnya daripada tidak. Berarti dari awal pembukaan itu banyak diikuti santri, kemudian tiba-tiba sampai khatam itu tinggal jenengan. Iya, kalau aslinya ya. Kalau dalam prakteknya bukan. Soalnya kan begini. Mungkin ada adik-adik saya itu kan sudah ikut baru. Nanti gamane orang awal, tapi 9 cang. Mergo biyen kan cek cilik banget, sehingga sudah agak dewasa dia ikut, tapi sudah mungkin sudah sampai juz 3 dan juz 4 dia baru ikut. Tapi kalau pas khatam itu hanya kalau nggak salah 3 orang ya, 3 atau 2 orang lah, 2 orang kalau nggak salah ya, saya dan Pak Tasom itu kalau nggak salah seperti itu. Tapi kalau asli mulai awal sampai akhir ya alhamdulillah saya gitu. Alhamdulillah, berarti prestasi itu ya. Terus cerita apa lagi Pak Rohim mungkin yang bisa disampaikan? Dulu panjenengan pernah apa waktu di pondok, apa kemudian saat doa-doa di pondok itu kemudian dikabulkan di rumah lah, itu mungkin jenengan pernah apa gitu, mungkin bisa diceritakan sedikit lah buat motivasi teman-teman santri kalau di pondok itu, kalau berdoa yang sungguh-sungguh, minta apa yang sungguh-sungguh, insya Allah doa selama di pondok pasti diijabah sama Allah Ta'ala. Monggo Pak Rohim. Kalau masalah doa sebenarnya dulu itu saya memang nggak muluk-muluk. Memang sangat mustajabah ketika kita berdoa di waktu di pondok ya. Waktu di pondok dan banyak berdoa itu insya Allah banyak yang mustajabahnya. Karena apa? Karena ya saya alami begitu. Ya mulai dari apalah itu ya. Kalau saya pikir ini ya seperti doa saya yang ketika pas di pondok itu. Nah, ati biyen ya kepengin ya aku kepengin duwe santri akeh ya ora pengin ya wis, cuma nek duwe langgar cilik nah tak keseltan dhewe ambek jamaah kiwa tengen. Nah itu nek kuwi duwe kepinginan nek kuwi biyen, cuma ya enggak ada ngaji wakeh TPQ ya ndak dulu. Cuma begini, kalau ada orang yang minta saya ajar ya saya ajar, kalau memang enggak ada ya ngopi aja gitu aja kok, enggak usah dipikir panjang-panjang lah. Tapi alhamdulillah sekarang Pak Rohim ini di rumahnya itu termasuk rumah yang barokah ya, karena di rumahnya itu ada musolanya, kemudian ada tingkat pendidikan TPQ-nya, ada diniyahnya malam, itu santrinya kurang lebih berapa Pak Rohim? Kalau yang malam itu kan anak SMP itu ada, kalau sekarang ada berapa, 14 kalau nggak 15 ya, asalnya ya 25, tapi protol biasa anak kampung seneng kuwi. Kalau siangnya, kalau TPQ-nya berapa? Kalau anak TPQ-nya usia SDMI itu ya sekitar 120-an. Nah,
1-2 bulan. Iya, ada yang PAUD juga sudah ada, yang orang yang kecil-kecil lembut-lembut itu sudah. Jumlah gurunya berapa TPK ini, Pak? Jumlah gurunya ada 8. Ada 1, 2, 3, ya 8, ada 8. Ya, terus kemudian satu lagi ini Pak Rokim, mungkin ada cerita unik lain saat sampean jenengan dapat istri itu kan, saya dengar ada cerita yang lucu itu, mungkin bisa diceritakan Pak Rokim itu ya, lucunya bagaimana, monggo. Ya sebenarnya ya enggak lucu amat sih, ya biasa aja gini. Mau cuma kan di pondok itu kan ya enggak ada istilah kenalan sama perempuan, kan enggak ada. Tapi pada waktu saya ingin nikah tuh ya saya agak bingung. Bingungnya piye lah, ya apa rapi mbek sapa wong kenal itu ora duwe. Nah, maka itu bingung, pusing aku. Wis waya rapi goleh ya. Cara kesenengan ora dikarepe. Dadi ya kodok ora penak. Ceritanya ngene. Waktu itu pada seperti biasa rutinitas beliau Romo Yai itu kan sehabis sholat subuh kan ngaji tafsir Jalalain, kalau enggak ya Riyadun Nasihin, ya pokoknya gonta-ganti itulah. Nah, kemudian saya beberapa hari itu enggak hadir di pengajian beliau, di majelis beliau itu enggak hadir dan enggak ikut jamaah juga. Karena apa ya? Karena sakit pada waktu itu. Kemudian nggak disengaja beliau itu pagi-pagi menghampiri atau ya menuju ke godaan. Kemudian saya berada di depan godaan. Kemudian beliau bertanya, kok ora tahu ngaji sampai nanti Kim? Beliau ngoten. Jare kula mboten jawab, kula ya gak jawab apa wis meneng wae, kadung kemisinan wisan. Nah, tuh loro piye? Awakam loro piye? Kula nggih ngoten. Lah durabi piye? Lah dengan spontanitas tanpa pikir panjang ya nggih, wong pancene nggih kudu rabi. Ya nggih, langsung sap nggih. Ya wis kok tak golekno, ngono. Dalam hati kecilku ya kok penak golek nanti sangkane. Nah, tapi dengan enggak sengaja ya terjadi juga. Hati ceritanya begini. Pada waktu itu saya ditanya oleh beliau, "Duwe jam nang sekolah ora?" "Mboten." "Kok ora duwe jam nang sekolahan melu aku?" "Nggih." Sebareng ngono dijak nggo sepeda Karisma ya. Udah Karisma biyen, Karisma X iku. Bareng ngono, "Ayo no etan." No tak kira ya wis kayak biasa dolan nang ngene sapa ngono pas aku. Lah mari ngono kok langsungan di tengah-tengah perjalanan itu saya ditanya oleh beliau, "Apa nanti Kim?" "Nggih kirangan." Wong kula wong ora ngerti ya sing ngaturi kan Yai, sing Yai nggih. Iya itu berarti kula sing nyupiri, beliaunya itu cah motor nganggo Supra Karisma iku. Lah bar kuwi tok Karoman iku beliaunya dawuh, "Apa nanti Kim?" Nah, kula nggih jawab, "Nggih kirangan. Iki mono ape nglamar." Ngono. Dalam hati kecilku ya tambah ra nyadar meneh kok. Oh, ceritane urung apa-apa kok pengen nglamar dalam, tapi kula nggih diam mawon, cuma hati kecilku begitu. Bareng dilalah kok tok Prambonetan, eneng omah madhep ngalor, eneng langgare. Wis laren sik, ora ning omah madhep ngalor laren sik. Akhire tok omah madhep ngalor eneng langgare ki turu dalan. Wis leren kono. Wis bareng ngono lah. Ya akhirnya ya dipethukno iku dan akhirnya ya sudah bisa berkembang biak sampai sekarang ini. Itu awalnya itu bertamu kemudian jenengan disuguhi itu gitu. Iya, sugoi ya kira-kira kok gelem ta ora ya sak gelem wae, napi apa neh wong ngono. Ya, ya. Jadi mondok selama 13 tahun, kemudian 8 bulan itu menghatamkan Al-Falan Alfiyah 1002 bait. Pernah juga ikut pengajian Ihya Ulumuddin selama 7 tahun hatam, dan juga selalu aktif adzan dan jamaah tepat di belakang Romo Yai, sampai nikah pun
dicarikan Romo Yai, diantar sendiri oleh Romo Yai untuk menemui calon istri dari Pak Rohim ini. Ngoten nggih Pak Rohim. Nggih. Oke pemirsa, itulah tadi wawancara tentang cerita kisah kasih mondoknya Pak Rohim selama 13 tahun di Pondok Pesantren Makom Tahrir. Mungkin ini sebagai motivasi bagi santri-santri sekarang yang agar semangat belajarnya itu lebih tinggi lagi, istiqomahnya lebih tinggi lagi, terutama menggapai ridho kiai, ridho guru itu lebih tinggi lagi semangat mencari itu, karena dengan itu semua insya Allah kehidupan panjenengan dunia akhirat akan menjadi manfaat dan barokah. Oke, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.